Negara Muslim desak PBB usut kejahatan perang Israel di Gaza. Sejumlah negara Muslim mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelidiki dugaan kejahatan perang dalam perang selama 11 hari antara Israel dan milisi Palestina di jalur Gaza. Dilansir Reuters, persoalan itu akan dibahas dalam rapat khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss pada hari ini. Yang mengajukan usulan itu adalah Pakistan sebagai koordinator Organisasi Kerjasama Islam dan Palestina. Keduanya mengajukan rancangan usulan untuk menggelar penyelidikan internasional independen untuk mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan Israel. Mereka juga meminta supaya Dewan HAM PBB menyelidiki penyebab ketegangan antara Israel dan Palestina, terutama soal dugaan diskriminasi secara sistematis dan penindasan berdasarkan kebangsaan, etnis, rasial, atau agama. Nantinya, tim yang dibentuk akan mengumpulkan dan menganalisa sejumlah barang bukti dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di jalur Gaza. Menanggapi hal itu, Duta Besar Israel di PBB, Merav Elon Sahar, menyatakan hal itu sama saja mengungkap agenda anti-Israel yang berada di dalam tubuh Dewan HAM PBB. Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006. Mereka mempunyai anggota 47 negara dan beberapa kali pernah mengecam kekerasan Israel terhadap penduduk Palestina. Amerika Serikat sempat keluar dari keanggotaan Dewan HAM PBB di masa pemerintahan Presiden Donald Trump dengan alasan mempunyai pandangan bias tentang Israel. Peperangan antara Israel dan milisi Palestina yang berlangsung selama 11 hari sejak 10 Mei lalu menelan korban jiwa 232 penduduk jalur Gaza. Sebanyak 65 orang diantaranya anak-anak. Sementara penduduk Gaza yang luka-luka mencapai 1.900 orang. Milisi Palestina yang memerintah di jalur Gaza menyebut sejumlah kawasan di wilayah itu hancur lebur akibat serangan Israel. Mereka menyatakan sekitar 120.000 penduduk terpaksa mengungsi. Sedangkan jumlah korban tewas dari pihak Israel akibat serangan roket milisi Palestina dari jalur Gaza tercatat sebanyak 12 orang. Israel dan dua kelompok utama bersenjata di Gaza, milisi Palestina dan Jihad Islam, menyetujui gencatan senjata pada 20 Mei. Milisi Palestina dan Jihad Islam membenarkan mereka sepakat melakukan gencatan senjata dengan Israel. Mereka menyatakan gencatan mulai berlaku pada 21 Mei pukul 2 waktu setempat. Komandan milisi Palestina Muhammad Deif, kucing 9 nyawa yang selalu lolos dari upaya pembunuhan Israel. Panglima militer milisi Palestina Mohammed Deif adalah salah satu tokoh yang menjadi sasaran utama Israel. Namun meski berulang kali upaya pembunuhan telah dilakukan, Israel tetap gagal menyingkirkan Mohammed Deif. Deif yang berusia 55 tahun adalah Komandan Brigade Al-Qassam atau Izzeddin Al-Qassam, sayap militer milisi Palestina yang telah melakukan sejumlah serangan ke Israel, termasuk pengeboman bus dan serangan yang menewaskan 3 anggota pasukan pertahanan Israel. Selama serangan udara ke Gaza, lebih dari sepekan terakhir Israel telah 2 kali berusaha menghabiskan nyawa Deif, tetapi kedua upaya itu gagal. Itu bukan upaya pertama Israel menyingkirkan Deif. Menurut sumber keamanan Israel, serangan udara pada 2001, 2002, 2006, dan 2014 membuat Deif kehilangan sebelah matanya, kedua kaki dan tangannya, serta menewaskan istri dan kedua anaknya. Kegagalan upaya-upaya tersebut membuat Deif menjadi legenda, disamakan dengan tokoh yang tidak bisa dibunuh. Kantor berita AFP melaporkan bahwa Deif memiliki julukan sebagai kucing 9 nyawa karena berulang kali lolos dari maut. Dilaporkan CNBC, Deif besar di kamp pengungsi Camp Younis dan bergabung sebagai anggota milisi Palestina yang terlibat intifada pertama pada 1989. Dia kemudian bergabung dengan sayap militer milisi Palestina Brigade Al-Qassam saat dibentuk pada 1990.
Pada 1994, Dev terlibat dalam penculikan dan pembunuhan 3 tentara IDF. Dia bersama rekannya Yahya Ayas juga bertanggung jawab atas pemboman bus di Yerusalem dan Ashkelon yang menewaskan sekitar 50 orang Israel pada tahun 1994. Dia bekerja bersama Yahya Aisyah dan Salah Sehadeh. Keduanya dibunuh oleh Israel di samping Hasan Salameh yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Israel. Dev juga berperan penting dalam berbagai serangan roket milisi Palestina ke wilayah Israel yang dimulai sejak Ayas, ahli pembuat bom milisi Palestina, terbunuh oleh serangan Israel pada 1996. Saat milisi Palestina memulai serangan roket pada 2000, Dev lah yang mengembangkan produksi roket yang digunakan Al-Qassam. Dev menjadi komandan militer tertinggi Brigade Al-Qassam setelah pendahulunya Ahmed Jabari tewas dalam serangan udara Israel pada November 2012. Dia merupakan tokoh yang sulit dilacak keberadaannya dan menurut Global Research, hanya 2 tokoh milisi Palestina yang mengetahui di mana dia berada, dan hanya pemimpin milisi Palestina, Ismail Haniyeh, yang memiliki kontak langsung dengan Dev. Akhirnya Israel mengakui kekalahannya. Dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sejumlah menteri mengecam militernya sendiri yang dituding sebagai biang dari kekalahan Israel melawan milisi Palestina, terutama Mossad sebagai badan intelijennya yang selama ini dibanggakan negara Zionis ini dan dikagumi dunia. Surat kabar Israel, Haaretz, terbitan Sabtu 22 Mei bahkan memberitakan para menteri kabinet Israel yang marah sampai mengeluarkan kata-kata kasar sebagai tidak berguna saat menyalahkan Mossad karena dinilai gagal dalam melaksanakan tugas sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga berimplikasi pada kegagalan operasi militer secara keseluruhan. Di antara target yang ditetapkan antara lain menemukan simpul-simpul jaringan terowongan bawah tanah yang berada di bawah wilayah Gaza yang menjadi lubang perlindungan, sekaligus gudang senjata para pejuang milisi Palestina. Kemudian, tidak berfungsinya pasukan komando yang telah dipersiapkan untuk membunuh Yahya Sinwar, pemimpin politik milisi Palestina di Gaza, dan Mohammed Deif yang menjadi komandan lapangan Brigade Izzuddin Al-Qassam sebagai sayap militer milisi Palestina. Menteri Pertahanan Benny Gantz bahkan mematok target tambahan terkait obsesinya untuk mengambil paksa 2 mayat tentara Israel, yaitu Hadar Goldin dan Oren Saul yang gugur saat perang antara Israel melawan milisi Palestina tahun 2014.